hal yang tak terdengar. Rancanganmu dalam hidupku telah kau sediakan dan kau berikan bagi semua yang mengasihi Dia. Ku percaya, imanku percaya, tanganmu bekerja. Ku percaya, ku percaya, jiwaku berserah, waktumu yang terbaik. Ku percaya penyertaanmu. Di saat lemah dan tak berdaya, kasih setiamu menguatkan aku. Telah kau buktikan penyertaanmu di setiap musim kehidupanku. Ku percaya, imanku percaya, tanganmu bekerja. Ku percaya, ku percaya, jiwaku berserah, waktumu yang terbaik. Ku percaya penyertaanmu. Oh, dalam nama Tuhan Yesus ku percaya. Dalam nama Tuhan Yesus ku percaya. Dalam nama Tuhan Yesus ku percaya. Dia membuat semua indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus ku percaya. Dalam nama Tuhan Yesus ku percaya. Dalam nama Tuhan Yesus ku percaya. Dia membuat semua indah pada waktunya. Dia membuat semua indah pada waktunya. Dia membuat semua indah pada waktunya. Oh, ku percaya pertolonganmu selalu ada dalam hidupku. Oh, ku percaya, imanku percaya,
tanganmu bekerja, ku percaya. Ku percaya, jiwaku berserah, waktumu yang terbaik. Ku percaya, ku percaya, imanku percaya, tanganmu bekerja, ku percaya, ku percaya, jiwaku berserah, waktumu yang terbaik. Ku percaya penyertaanmu. Shalom semuanya, kembali lagi di Roti Manis. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang iman yang benar. Ada salah satu tokoh di Alkitab yang sangat keren banget, diberkati Tuhan banget, namanya Abraham. Kita buka dulu Ibrani 11 ayat 8-11. Firman Tuhan katakan begini, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Nah, kata akan itu artinya belum diterima loh. Yang menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Sehamba Tuhannya saya gak pernah loh pergi ke airport ya, ke check-in counter, waktu mbaknya nanya, Pak mau pergi kemana? Saya gak bilang begini, Tuhan ngomong apa sama mbak? Saya gak pernah loh seperti itu. Saya tahu saya pergi ke check-in counter, saya tahu saya mau pergi kemana dan langsung taruh luggage-nya. Nah, firman Tuhan katakan lagi, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menantikan kota-kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Dari cerita Abraham ini teman-teman, kita sama-sama belajar bahwa untuk memiliki iman yang benar ada 3 hal. Yang pertama, iman itu harus iman yang berserah. Dengar baik, iman yang berserah adalah bukan iman yang memaksa. Seringkali kita suka menjadi Tuhan di atas Tuhan kita. Nyuruh Tuhan, maksain Tuhan sesuai dengan maunya kita. Tapi hari ini kita mau belajar punya iman yang berserah. Karena kita gak ngerti apa-apa. Beberapa minggu yang lalu terjadi sebuah kejadian yang sangat heboh banget di kota Bangkok. Saya lupa kotanya mana tapi negaranya Thailand lah ya. Ada segerombolan bus dari satu sekolah, busnya kebakaran. Ada seorang guru yang sangat viral banget di TikTok ya, lagi meluk anaknya. Dia terbakar bersama-sama dengan muridnya. Kalau anak-anak dan guru-gurunya itu tahu hari itu mereka bakal mati, gak ada satupun mereka yang mau datang ke tempat itu. Dengan kata lain, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanain, semuanya itu gak bakal bisa mutlak bakal terjadi. Makanya kalau kita tahu semua itu gak bakal terjadi, serahin aja sama Tuhan. Tuhan yang paling tahu yang terbaik buat kita semuanya. Yeremia 29 ayat 11-13 bilang begini, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi hari ini milikilah iman yang berserah. Karena Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita semuanya. Yang kedua, apa yang harus dimiliki supaya kita bisa punya iman yang benar? Iman yang siap diuji. Enggak semua orang Kristen seneng kata uji atau ujian. Tapi untuk bisa naik kelas, kita harus ngelewatin ujian. Saya dulu pernah gak naik kelas 2 kali. Bukan gara-gara bodoh loh, tapi gurunya sayang banget sama saya.
Ya, karena gurunya sayang banget, udah Tin, jangan naik deh, di sini-sini aja, kata gurunya begitu. Tapi saya malu banget waktu itu. Nah, banyak orang-orang Kristen akhir zaman pengen tinggal kelas. Karena syarat buat naik kelasnya nggak dilakuin ya apa? Ujian. Iman, kalau mau punya iman yang benar, kita harus siap diuji. Karena lewat ujian-ujian itu akan membuat kita jadi kuat. Firman Tuhan katakan di Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Jadi supaya kita jadi buah yang matang, sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Milikilah hati yang sedang diuji sama Tuhan. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara-saudara alami hari ini. Tapi kalau saudara-saudara sekarang sedang mengalami ujian, you have to say grateful. Berterima kasih sama Tuhan. Karena mungkin lewat ujian ini kita sedang dibawa naik sama Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa punya iman yang benar. Yang terakhir adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Gak bisa tuh, gak belajar, doa sama Tuhan, ujiannya bagus. Gak bisa, dimana-mana untuk mendapatkan sesuatu harus melakukan sesuatu. Kita gak bakal pernah bisa. Jadi orang-orang yang cuma sekedar begitu-gitu aja ngarepin Tuhan yang bekerja, kita gak ngelakuin apa-apa. Hari ini kita mau melakukan bagian kita dan Tuhan lakukan bagiannya. Karena kita dan Tuhan itu bekerja sama. Amin, kita tuh bekerja sama. Yakobus 2:22 firman Tuhan katakan begini, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Hari ini teman-teman semua, kalau kita mau punya iman yang benar, landaskanlah 3 hal ini. Saya nggak ada masalah saudara-saudara punya iman yang besar, tapi seringkali iman yang besar itu identik dengan kata nekat. Belum tentu imannya benar. Firman Tuhan katakan dengan jelas, iman sebesar biji sesawi bisa mindahin gunung. Tapi iman yang benar bilang gini, walaupun gunungnya nggak pindah, saya percaya di balik gunung itu ada hal yang baik buat saya. Saya harap saudara-saudara semua belajar firman pada hari ini, dan biarkanlah setiap firman yang kita pelajari hari ini, yang kita dengar hari ini, menjadi kekuatan buat kita semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. God bless you.